Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifah dari S1 Farmasi A semester 5 dan kelompok A. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang saya review dari jurnal yang saya ambil, yaitu formulasi sediaan injeksi ofloxacin. Di bagian sini ada jurnal yang saya reviewkan. Pembahasan yang pertama ada pengertian dari sediaan injeksi, di mana menurut Lukas 2006, sediaan injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, serta suspensi ataupun serbuk yang dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Sediaan ini disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit maupun selaput lendir yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan menggunakan alat suntik. Suatu sediaan parenteral harus steril. Kenapa? Karena sediaan tersebut diinjeksikan atau disuntikan melalui kulit atau membran mukosa ke dalam kompartemen tubuh yang paling dalam. Sediaan parenteral ini akan memasuki pertahanan tubuh yang memiliki efisiensi yang tinggi, yaitu kulit dan membran mukosa, sehingga sediaan parenteral itu harus steril atau harus bebas dari kontaminasi mikroba ataupun bahan beracun, serta harus memiliki kemurnian yang dapat diterima. Pada sediaan injeksi, proses sterilisasi adalah sangat penting karena cairan tersebut langsung berhubungan dengan cairan dan jaringan tubuh yang merupakan tempat infeksi yang dapat terjadi dengan mudah. Sediaan injeksi ini paling rentan terkena kontaminasi mikroorganisme. Kemudian pembahasan yang kedua ada pengertian dari ofloxacin. Ofloxacin adalah antibiotik golongan quinolon yang berkhasiat sebagai bakterisid pada fase pertumbuhan kuman dengan cara menghibisi dua enzim bakteri, yaitu bakterial topoisomerase 4 yang berarti diperlukan bagi struktur ruang DNA. Yang enzim kedua ada DNA girase, yang artinya enzim yang mengkompres DNA bakteri. Kemudian ada struktur dari ofloxacin. Ofloxacin ini digunakan untuk infeksi saluran kemih, saluran nafas bagian bawah, gonoreuretritis, dan cervicitis. Ofloxacin ini adalah antibakteri yang memiliki spektrum dengan kerja luas atau broad spectrum, yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif maupun gram negatif. Efek samping dari ofloxacin ini adalah ada dua, yaitu pada saluran cerna dan pada saluran saraf pusat. Manifestasi pada saluran cerna terutama berupa mual, hilangnya nafsu makan adalah efek samping yang sering ditemui atau dijumpai. Sedangkan efek samping dari saluran saraf pusat yang sering dijumpai adalah ringan, seperti sakit kepala, vertigo, atau insomnia. Jadi, pada jurnal ini membuat sediaan injeksi ofloxacin dalam formulasi SVPS atau small volume parenteral. Menurut United States Pharmacopeia, small volume parenteral itu adalah injeksi yang dikemas dalam wadah yang berlabel dengan isi 100 ml atau kurang. Umumnya dikemas dalam ampul, vial, small box, dan jarum suntik. Jika larutan merupakan formulasi steril, maka harus dipastikan terbebas dari material partikulat. Poin selanjutnya ada metode penelitian. Dalam hal ini ada alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama adalah lampu ukur bervolume 100 ml, ada termometer, stopwatch, ada vial, lemari pendingin atau lemari es, botol kaca berukuran 20 ml, petri dish, aluminium foil, ada split kaca, membran filter berukuran 1,5 mikrometer,
ada pH indikator, kemudian kertas saring, corong kaca, spektrofotometri UV vis, bahan yang digunakan ada ofloxacin, PEG 200, resolsinol, gliserin, bensil alkohol, metilparaben, propilparaben, ada sodium metabisulfit, serta aqua pro injeksi. Ini adalah tabel formula dari jurnal ini. Kemudian pada jurnal ini prosedur utama yaitu ada uji kelarutan ofloxacin dalam pelarut yang berbeda, di mana sampel obat ofloxacin ini ditambahkan ke dalam pelarut yang berbeda dalam 10 ml labu ukur dengan kondisi tertutup. Untuk pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometri UV yang terlihat dan air sebagai blanko. Kemudian prosedur yang kedua ada uji suhu pada stabilitas obat. Yang ketiga ada stabilitas cahaya obat. Pengujian tersebut dilakukan selama 4 minggu dengan pemeriksaan mingguan untuk perubahan warna yang terlihat atau pengendapan dalam larutan botol benih. Yang keempat ada pengaruh oksigen pada obat. Uji selanjutnya ada pengembangan formulasi dilakukan untuk mengembangkan formulasi pariental yang stabil. Dosis yang dipilih untuk formulasi ofloxacin adalah 250 mg ofloxacin dalam pelarut 1 ml. Pada jurnal ini melakukan evaluasi pada sediaan injeksi ofloxacin, persiapan solusi referensi, di mana 100 ml larutan referensi sebagai stok untuk setiap formulasi diharapkan dilakukan. Kemudian larutan yang dihasilkan ini digunakan sebagai larutan blanko. Kemudian jumlah yang dihasilkan dalam sediaan ofloxacin ini ditentukan dalam kurva kalibrasi standar. Evaluasi yang kedua ada uji sterilitas. Uji berikutnya yaitu ada uji stabilitas. Untuk setiap stabilitas bentuk sediaan injeksi dari formulasi yang disiapkan adalah faktor yang sangat penting atau faktor yang mendasar dilihat dari sudut pandang keselamatan pasien yang dirawat dan untuk mendapatkan respon terapeutik, di mana respon tersebut yang akan menghasilkan aman serta maksimal dari obat tersebut. Keempat ada pertumbuhan kristal. Evaluasi yang berikutnya yang keenam ada perubahan pH, di mana 10 ml dalam formulasi yang telah disiapkan dan disimpan pada suhu tertentu. Tujuan untuk mengatur perubahan pH selama 6 minggu dengan menggunakan pengukuran pH digital. Uji selanjutnya ada kandungan obat. Dalam jurnal ini telah menunjukkan beberapa data dari pengujiannya. Data tersebut sebagai berikut. Poin selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama ada evaluasi stabilitas. Berbagai uji stabilitas telah dilakukan pada sampel padatan maupun larutan, di mana untuk menentukan pengaruh adanya panas, cahaya, oksigen pada stabilitas obat tersebut. Kedua ada pengembangan formulasi. Formulasi parenteral ini yang stabil dari obat larut air, ofloxacin diformulasikan setelah melakukan pengujian atau percobaan dengan berbagai pelarut. Jadi, formulasi yang telah disiapkan menjadi sasaran berbagai pengujian. Pada review jurnal ini telah menggunakan berbagai bahan pengawet, di mana memiliki masing-masing fungsi. Pengawet bensil alkohol ini adalah pengawet yang cukup aktif terhadap bakteri gram positif dan kurang aktif terhadap bakteri gram negatif. Sedangkan kombinasi paraben yang telah digunakan bertujuan agar tidak merusak sediaan. Tidak ada formulasi yang menunjukkan kekeruhan atau tanda-tanda pertumbuhan mikroba. Pada akhir masa inkubasi yang telah menunjukkan semua formulasi tersebut steril dan dengan demikian semua pada formulasi. Jadi dari data formulasi tersebut yang mengandung ofloxacin
telah menawarkan pendekatan praktis yang sesuai untuk mencapai sediaan parenteral yang stabil dan yang diinginkan dengan pelarut obat dalam komposisi pelarut yang sesuai. Kemudian kesimpulan dari jurnal ini adalah dalam penelitian ini formulasi parenteral ofloxacin telah berhasil disiapkan dengan menggunakan konsentrasi serta kombinasi PEG 200 yang berbeda dalam desain formulasi tersebut. Formulasi ini sangat diharapkan stabil pada waktu yang cukup lama. Sekian presentasi dari review saya. Apabila ada kata-kata atau kekurangan dari ucapan saya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.